Sesaat lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali saya di siang hari ini bisa kembali mendengarkan sebuah lantunan instrumen yang jarang sekali kita dengar, yaitu instrumen kecapi. Kalau berbicara mengenai kecapi, kita berbicara mengenai budaya. Nah, salah satu budaya yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh bangsa lain adalah kita punya bahasa yang orisinal, yaitu Lontara. Dan itu yang kita bahas hari ini. Selamat datang di acara Belajar di RRI bersama saya Imran Bate, dan narasumber kita hari ini nanti akan saya umumkan siapa narasumbernya. Program Belajar di RRI merupakan program kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kadis dan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang telah mensupport program ini. Dan kemudian Anda boleh menyaksikan program ini juga, tidak sekedar mendengarkan, tapi juga menyaksikannya di live streaming kami di Facebook LPP RRI Bone dan juga di YouTube RRI Bone. Dan nantinya akan kami share juga link dan juga password di segmen kedua untuk Anda bisa bergabung menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Dan bahasa Bugis adalah bahasa yang kita miliki dan harus terus kita lestarikan. Itulah kenapa kemudian hari ini kita menghadirkan mata pelajaran bahasa Bugis. Dan topik kita hari ini adalah bahasa daerah Bugis yang penuh dengan nilai karakter, dan akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Tahir SPD. Kita langsung sapa saja Pak Tahir. Assalamualaikum Pak Tahir. Apa kabar Pak Tahir? Kabar baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Tahir, topik yang akan kita bahas hari ini adalah bahasa daerah Bugis yang penuh dengan nilai karakter. Dan saudara pendengar, Pak Tahir merupakan guru di SMP Negeri 2 Watampone untuk mata pelajaran pendidikan bahasa daerah. Dan kita langsung saja mempersilakan Pak Tahir menyampaikan materinya. Silakan Pak Tahir. Iya, terima kasih Kak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada selamat. Syukur alhamdulillah saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan ini saya diberi untuk membawakan materi bahasa daerah. Bapak Ibu dan siswa pendengar RRI Bone yang saya cintai dan saya banggakan, Naya riolo papuyin nia bereseleng ripataraka itan raasukrukeng pendegang kata lauri sesi arajana posiwai namuka ilauli si matana naweriki rumai ajak pajapang apa ingringeng nata pada engka macalinge ri RRI Bone. Makuto parupaimeng tentual lupai masalawa lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi tiruaniki aliceng apa tiruan madeceng lauri di mana na salama kirilino materi akhirat, amin insyaallah. Bapak Ibu pendengar serta adik-adik yang saya banggakan, mempelajari bahasa daerah itu sangat mudah. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang lain bahwa susah untuk mengerti. Saya akan menyampaikan bahwa bagaimana sisi mudahnya itu cukup mempelajari atau menghafal 23 Indo Sure dan 5 anak sure. Yang pertamanya itu dimulai dari Kagang Ngangka, Pak Bamampa, Tak Danandra, Cajanganca, Yara Lawasaha. Kemudian anak suriknya ini
I, U, E, O, dan E. Itulah induk suri dan anak suri dalam bahasa daerah, yang penulisannya pun mulai dari kiri ke kanan, agak berbeda dengan bahasa Arab. Kalau tulisan Lontara itu agak miring. Kalau misalnya menulis huruf K, miring dikasih 2 kali. Bapak Ibu pendengar RRI Bone yang saya hormati, tentu di dalam pikiran kita mengatakan bahwa apa sebenarnya Lontara itu. Jadi Lontara itu adalah banyak macamnya, termasuk papaseng di dalamnya, kemudian cerita-cerita atau pau-pau, dan Lontara atau riolong atau sisila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nilai-nilai yang ada di dalam pembelajaran bahasa daerah itu lebih banyak kepada Lontara papaseng yang kita miliki, sebagaimana yang di dalam Lontara itu dikatakan bahwa lempu, geteng, ada tongek. Ini adalah papaseng orang tua kita dulu yang perlu kita tanamkan. Lempu itu yang artinya adalah jujur, tidak mengambil milik orang lain. Inilah nanti yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana bisa menjadi manusia yang betul-betul manusia dan bisa menjadi orang Bugis yang sesungguhnya. Kemudian berikutnya bahwa yang kedua yang perlu saya garis bawahi, pembelajaran bahasa daerah itu sangat penting. Mengapa? Untuk menumbuhkan nilai karakter yang ada dalam diri kita, mulai dari bersifat lempu, kemudian acak, kemudian siri, itulah yang terakhir, harga diri. Pembelajaran bahasa daerah itu oleh Matulada mengatakan bahwa diambil dari Wala Suji Sulapa Apa. Jadi keempat Sulapa Apa ini dimikromoskoskan menjadi satu kesatuan yang berada, yang sehingga artinya sawang atau siwang. Inilah yang menjadi darah daging kita sebagai orang Bugis. Sada mapa bati ada mapa bati tahu mapa bati tahu. Itulah yang nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada kita semua. Selanjutnya, mungkin dalam keseharian kita banyak sekali terjadi hal-hal yang berbau tidak melempu atau tidak jujur. Mungkin saya bisa kasih contoh. Misalnya kita punya anak di rumah selalu menangis, terima terus, tetapi kita susah untuk mendiamkannya, sehingga kita kasih kata-kata ondoko kata polisi na tembak ko mahatu. Ini kata-kata inilah yang tertanam dalam diri anak, yang sebenarnya kita tidak jujur. Mengapa? Karena kita mengancam anak-anak kita untuk supaya berhenti menangis.
yang sesungguhnya itu sudah kita ajarkan yang sudah tidak baik sebenarnya. Itu nilai-nilai lempu sebenarnya. Kemudian acca. Acca di sini bukan berarti pintar, bisa juga berarti cendekia, artinya tahu menyesuaikan diri. Saya kasih lagi contoh dalam bahasa daerah. Dikasih suatu permasalahan, orang yang dikasih permasalahan itu bisa menjawab atau memberikan solusi apa yang harus dilakukan. Berarti maca artinya padapi, bisa memberikan solusi apa yang dimiliki kepada orang lain. Iya. Silakan saya kasih dulu dengan Kak Imran. Baik, terima kasih Pak Tahir. Memang kalau bicara mengenai bahasa Bugis ada yang namanya pangadereng begitu ya. Jadi sangat tertata sekali, sangat tertata sekali bahasa dan juga gestur yang ditunjukkan oleh Pak Tahir. Dan adik-adikku sekalian, ada link yang sudah mulai kami share untuk Anda mengakses soalnya, tapi passwordnya belum ya. Passwordnya nanti akan kami share di segmen kedua akhir. Linknya adalah http://gg.gg/belajar huruf kecil semua, kemudian garis bawah RRI 040620, yaitu adalah link yang bisa Anda akses ya untuk bisa mendapatkan soalnya. Nanti passwordnya akan kami share di segmen kedua. Kemudian saya ingin menyapa adik-adik yang sudah bergabung bersama kami di Facebook. Ada 263 untuk sementara ini yang menonton kita, Pak Tahir. Selamat siang untuk Yuspa Dwi Aryani dari UPT SMP Negeri 1 Kahu kelas 8F. Halo Ananda. Kemudian juga untuk Kismarina dari SMP Negeri 3 Ajangale. Halo Ajangale, apa kabar? Kemudian terima kasih juga untuk adik-adik yang saat ini memantau siaran kami dan belajar bersama di SMP Negeri 3 Salomeko. Halo, ada Muhammad Ayub Salam. Halo Ayub, selamat sore, selamat siang. Kemudian juga ada Selvira Aulia Kadir, kelas 8, SMP Negeri 1 Watampone. Kemudian ada Ayudia Rizky Amalia dari SMP Negeri 2 Kajuara. Halo Kajuara. Dan juga Feby Wulandari, kelas 8C SMP Negeri 1 Salomeko. Juga ada Safira, kelas 7A SMP Negeri 3 Liburang. Terima kasih sudah mendengarkan acara ini. Kami akan segera kembali untuk Anda, namun sebelumnya kita dengarkan lagu dari Tendri Uke. Kita menikmati bahasa lagu Bugis. Ini Nawa Sabarae. Sabarae
masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Baiklah adik-adikku yang sangat saya banggakan, juga Anda pendengar sekalian dan Bapak Ibu guru serta Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah tingkat SMP dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali di program Belajar di RRI, persembahan RRI Bone dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Hari ini kita belajar bahasa daerah, tepatnya bahasa daerah Bugis dengan tema bahasa daerah Bugis yang penuh dengan nilai karakter. Itu yang memang perlu terus kita kembangkan, bagaimana mengasah kecintaan adik-adik pelajar terhadap khasanah budaya kita. Salah satunya adalah bahasa daerah Bugis. Dan masih bersama Pak Tahir, guru SMP Negeri 2 Tampone, dan di segmen pertama tadi Pak Tahir sudah mulai banyak memberikan petuah-petuahnya sangat-sangat menyentuh, luar biasa. Lama sekali saya tidak pernah mendengar foto-foto Bugis, dan hari ini saya sangat berbahagia bisa kembali mereview lagi foto-foto Bugis. Pak Tahir, silakan lanjutkan materinya. Ya, terima kasih Kakak Imran, Bapak Ibu serta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa belajar bahasa daerah itu sangat gampang dan sangat mudah. Saya perlu sampaikan bahwa pembelajaran bahasa daerah itu tidak luput dari apa yang kita lakukan dan yang kita ucapkan terkait dengan ampe kido yang di dalamnya ada dalam Pangaderen. Dalam Pangaderen ini dibangun oleh beberapa unsur. Ada ade, wari, bicara, rapang, dan syarat. Yang terkait dengan ade adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Saya kasih lagi contoh bagaimana ade. Kalau dulu ade itu sangat artinya ditegakkan oleh masyarakat. Begitu ada masyarakat yang melanggar, langsung diberikan sanksi. Tetapi sekarang mungkin ade ini artinya tidak terlalu dipandang lagi oleh masyarakat. Mengapa? Sudah terlalu banyak mungkin aturan. Yang pertama saja saya kasih contoh, lampu merah di jalan. Banyak sekali saya lihat begitu saya kalau keluar dari sekolah atau rumah, pas lampu merah, kemudian ada orang yang langgar lampu merah itu. Ini sesungguhnya sudah melanggar adik. Mengapa? Melanggar dari aturan yang telah ditetapkan bersama. Itu aturan. Jadi kemudian yang berikutnya lagi, sering mungkin kita jalan-jalan ke mall, tiba-tiba ada orang yang parkir motornya tidak dengan baik, artinya parkir tanpa tukang parkir, artinya parkir begitu saja. Mungkin dalam hati kita mengatakan orang ini tidak pernah belajar Pangaderen. Itulah yang sesungguhnya Pangaderen. Kemudian itu terkait dengan adik. Kemudian rapang. Rapang itu bagaimana cara kita mengambil contoh kejadian dari beberapa orang atau beberapa orang yang pernah lakukan dahulu, memberikan perbandingan.
kalau misalnya dulu ini ada peristiwanya Nenek Malomo, dia memberikan hukuman mati kepada anaknya hanya karena gara-gara sepotong kayu. Itu adalah contoh yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan kita sekarang. Kemudian dalam ada itu memang ada lempu memang. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan ada itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Lamilong atau Kajau Lalidong, yang mengatakan bahwa ajak muala tanah-tanah atania tanah-tanah, ajak muala ajuri pasandre natania ikut pasandre. Ini mengisyaratkan kepada kita semua bagaimana ini kejujuran atau lempu ini harus betul-betul ditegakkan. Dalam pembelajaran bahasa daerah pun sering kita jumpai kata-kata lempu, ada pasang. Dalam bacaan kelas 7 sering kita jumpai nilai karakter, terutama anak turusi engi bapa sena teman-teman. Karena dalam cerita itu anak ini menuruti pesan orang tuanya sehingga dia bisa mendapat kebaikan atau deceng. Kalau kelas 8 itu mungkin ceritanya Lapadoma si bawa Imang Kawani. Saya akan bercerita sedikit dulu tentang Lapadoma. Ini Lapadoma adalah cerita rakyat yang mungkin tidak pernah ada orang yang mengangkatnya. Ini Lapadoma, anak sebuah arung. Mailo isaung lori kejuara atau kahu. Tetapi sebelum dia berangkat dari rumah, dia minta izin kepada orang tuanya. Dan orang tuanya memberikan pesan, napaseng ni anaknya. Maka dah, anak, atu tuki anak, nasabak rapor-rapon na tu. Karena Lapadoma ini tangke nih, kemudian pergi saung, dan sesampainya di kahu napuji wisatu sena. Dan Amrena menyampaikan bahwa kembalilah dulu ke Bone, karena harus mapamula pema dolo masabak tangke ni. Tetapi ini Lapadoma tidak menghiraukan kata-kata Amrena atau pamannya, sehingga suatu malam tertangkap basah ini Lapadoma, yang akhirnya dibunuh. Inilah papasennya orang tuanya, bahwa atu tuki dina nasabak tangke ni. Inilah juga yang mungkin selalu terdengar oleh masyarakat, bahwa kop tangke ni tahu bahaya ni tu lele masuk. Ini mungkin ada kaitannya dengan cerita rakyat Lapadoma masih bawa Imang Kawani. Dan selanjutnya, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, nilai lainnya dalam pembelajaran bahasa daerah itu ada dalam Elok Kilong yang tadi sempat kita simak atau dengar. Ini Nawa Sabarai.
Jadi lagu ini Nawa Sabarae cukup memberi kita pesan bahwa kesabaran itu pasti akhirnya akan memperoleh keberuntungan. Meskipun orang tua kita baru gare napa nagare naman tagitongan ni lebih narik kode nagare ini Nawa Sabarae lolong ngagari deceng tahu Sabarae deceng ente kiri biola tejali tetap pere bana masing-masing. Yang selanjutnya, jadi bukan cuma papaseng kemudian elong, mungkin ada di cerita-cerita yang lain dalam bentuk lontara yang bisa menimbulkan jati diri kita. Jadi saya Bapak Ibu dan adik-adik yang mendengar di RRI Bone yang saya banggakan, bahwa memang belajar bahasa daerah itu sangat penting untuk mengetahui diri kita, apakah orang Bugis atau orang lain, itu ada dalam tercermin bahwa oh ini orang Bugis. Jadi kalau misalnya saya keluar memakai baju lontara, orang tidak perlu tanya saya, karena itu sudah ciri khas. Oh ini orang Bugis ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa bagaimana susahnya orang tua kita dulu menulis lontara jika dibanding dengan sekarang yang penuh, yang sudah ada laptop, sudah banyak kertasnya, yang tinggal kreatifnya anak-anak kita untuk bisa menulis. Kalau dulu itu mungkin orang tua kita menulis dengan menggunakan batu atau kalang. Kalau sekarang sudah canggih, sudah modern, sudah ada laptop. Kemudian tinggal kemauan saja yang perlu diasah. Bagaimana caranya supaya bisa lebih banyak mencintai bahasa daerah. Bapak Ibu dan adik-adik saya yang mendengar di RRI Bone yang saya banggakan, banyak sekali hal-hal yang perlu saya sampaikan, terutama terkait dengan penulisan Latin aksara Bugis. Ini juga banyak yang mungkin menimbulkan kesalahan. Berdasarkan lokakarya pada tahun 75 telah disepakati bahwa penulisan aksara Latin bahasa daerah, saya kasih contoh, lempu apakah memakai akhiran K atau lempu memakai simbol kui atau lempu memakai apostrof. Untuk penulisan bahasa daerah yang berakhiran K atau kui boleh menggunakan ketiganya. Yang penting konsisten. Sekali menggunakan simbol kui, maka memakai simbol kui secara terus menerus. Sekali menggunakan huruf K, maka seharusnya K terus yang dipakai.
contoh kata lagi Indo. Apakah saya memakai simbol kui untuk kata Indo, ataukah simbol K untuk kata Indo, atau apostrof untuk kata Indo? Itu baru. Kemudian yang selanjutnya adalah menulis Latin itu yang double NJ atau NG. Ini sudah ditetapkan pada Lokakarya yang lalu tahun 75 yang mengatakan bahwa bila kita mendapati huruf NG yang double, misalnya jalan menurungi dan double NG, itu penulisannya hanya menggunakan huruf N, kemudian ditambah lagi N, lalu G dan E. Jadi tidak double G, double N, satu G nya, kemudian satu E. Jadi terbaca manurunge. Jadi bukan manurunge, double NG. Yang selanjutnya untuk kata yang double NG lagi, begitupun sama dengan huruf NG, tetap di satu, bukan NJ. Misalnya kata bonyo, jadi bukan tertulis BONYNYO, tetapi BONNY lalu O. Itulah tata cara penulisan Latin Bugis. Baik, semakin menarik saja materinya Pak Tahir. Semoga ini menjadi ilmu yang betul-betul bisa diaplikasikan bagi seluruh pelajar kita, termasuk mungkin kami gitu yang sudah mulai lupa dengan bagaimana penulisan dan penggunaan bahasa daerah Bugis. Seperti misalnya tadi Indo gitu ya, saya terbiasa menggunakan apostrof Pak Tahir. Jadi apostrof di akhirnya, jadi Indo gitu, jadi ada apostrofnya. Dan saudara, saatnya saya menyampaikan password yang bisa Anda gunakan untuk mengakses pertanyaan yang sudah kami siapkan di link yang sudah kami umumkan di segmen pertama tadi. Passwordnya adalah Tabe, ya. Jadi Tabe, ya, itu passwordnya Tabe. Jadi ini juga ungkapan pangadereng gitu ya bagi orang Bugis, dan kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Belajar di RRI. Jawaban adik-adik kami tunggu. Ingat, passwordnya adalah Tabe. Sebuah lagu dari Dian Ekawati dengan Alosi Tripolo 2 untuk adik-adik semuanya. Selamat mendengarkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambo Dalle, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Selamat kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Sancar Halid, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. FM Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Bone. Kita kembali bersama di segmen ketiga di program Belajar di RRI yang hari ini mengetengahkan mata pelajaran Pendidikan Bahasa Daerah Bugis. Dan masih bersama Bapak Muhammad Tahir SPD, kita berbicara mengenai bahasa daerah
Bugis yang penuh dengan nilai karakter. Jadi ini yang kemudian membedakan kita dengan suku lain yang kemudian kita sangat-sangat mengedepankan pangadereng, kemudian etika gitu ya. Dan ini yang mestinya terus kita jaga, termasuk adik-adikku pelajar SMP yang mendengarkan kita. Minta link, mintalah dengan sopan ya. Dan link ini sebenarnya sudah ada di layar live kami di Facebook. Jadi bisa dilihat di pojok bawah sebelah kanan, situ ada linknya. Kemudian di pojok kiri sebelah bawah ada passwordnya. Jadi silakan dicek di situ. Pak Tahir, silakan melanjutkan materi ini, kesempatan ketiga dan conclusion, kesimpulan. Silakan Pak Tahir. Iya, terima kasih Kakak Imran, Bapak Ibu serta adik-adik yang saya banggakan. Saya akan simpulkan materi pembelajaran ini, bahasa daerah, bahwa bahasa daerah memang sangat penting dan perlu untuk kita pelajari. Mengapa? Karena bahasa daerah, dan dengan mempelajari bahasa daerah, mulai dari cerita-cerita rakyat, elok kilong, dan yang lain-lainnya itu syarat dengan nilai karakter. Mengapa? Karena di dalam karakter itu tersimpan, ada tersirat nilai paseng. Paseng itu adalah amanat atau kumpulan kata-kata orang bijak yang dahulu, yang turun-temurun, yang kita miliki atau pelihara dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan sampai kita dikatakan bahwa todeno ding ritane batuna. Kita harus menjadi orang yang lebih baik. Kalau perlu di negara galogi. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu di rumah boleh memandu anak-anaknya mempelajari lontara atau menulis lontara, yang penulisannya pun gampang sebenarnya. Jadi ditulis lontara itu ditulis mulai dari kiri ke kanan dan agak miring, tetapi tetap mempertahankan sulapak-sulapaknya. Yang kalau kang seperti nomor 11 yang miring sekitar 30 derajat kemiringannya, mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian ga mulai dari bawah ditarik ke atas, kemudian turun lagi, baru naik lagi, baru dikasih lagi titik tengahnya, itu adalah ga. Tak ga, lalu nga yang mulai dari bawah kemudian turun lalu naik ke atas. Ini yang menyimbolkan kepada kita semua bahwa bahasa daerah itu ini dari huruf saja, mulai dari bawah lalu naik ke atas. Ini tanda-tanda madeceng sebenarnya. Kemudian untuk adik-adik atau anak-anakku di rumah, mulai dari sekarang mencari apa-apa dalam kehidupan kita ini yang boleh dikatakan sudah menyalahi dari adik. Lebih awal saya sudah sampaikan bahwa adat itu banyak macamnya, banyak aturan. Itu sebenarnya adat adalah aturan atau norma-norma atau kaidah-kaidah dalam kehidupan kita. Adat pangampik
ampe-ampe medicing. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang tua kita atau lebih tua dari kita, mungkin lebih sewajarnya kita mapuang. Itu ada conga namanya. Kalau misalnya kita ketemu dengan yang sebaya kita atau seumuran kita, mungkin yang biasa-biasa saja, apakah memanggil kak, ya begitu. Kemudian ada cucu, ini diperuntukkan buat bapak ibu yang berkomunikasi langsung dengan anaknya. Tiga kau boleh nak, tetapi untuk pemakaian ko dalam bahasa daerah ini mungkin dirasa agak kasar dan menjadi tugas orang tua dan guru di rumah. Karena sekarang lagi COVID-19, pembelajarannya online, disampaikan bahwa untuk kata-kata ko, untuk yang sebayanya itu mungkin tidak terlalu kasar, tetapi kapan kata ko ini artinya disampaikan kepada orang yang lebih tua, maka sarai. Jadi buat adik-adik, saya banggakan kalau berbicara dengan orang tua, guru atau siapapun yang lebih tua dari kita, maka jangan memakai kata ko. Ada nang kata ko. Kalau misalnya berbicara dengan adik-adik kita, mungkin juga boleh memakai ko, tetapi jangan terlalu sering. Kemudian buat adik-adik di rumah, setelah di akhir nanti ini penyampaian kesimpulan saya ini, boleh mencari cerita atau menulis cerita dalam bahasa daerah, kemudian nanti dilaporkan atau disampaikan kepada guru-gurunya. Jadi membuat cerita lalu menyampaikan ke gurunya sebagai tugasnya setelah mendengar di RRI Bone hari ini. Yang selanjutnya, bahwa kembali lagi saya tegaskan bahwa bahasa daerah memang sangat perlu dipelajari. Karena kapan bahasa daerah sudah dihilangkan, maka ada pangediring atau ampe-ampe mungkin sudah tidak menyatu lagi dengan diri kita. Baik, jadi seperti itu kesimpulannya ya Pak Tahir ya, dan semoga saja apa yang telah Pak Tahir sampaikan ke kita semua bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh adik pelajar dan kita semua yang mendengarkan. Kita menjadi seorang pria Bugis yang penuh dengan pangadereng, etika gitu ya. Iya. Baiklah, adik-adikku sekalian, terima kasih sudah mendengarkan kami, dan insya Allah kita akan kembali bersama esok di Belajar di RRI. Besok itu adalah hari Jumat, mata pelajarannya adalah pendidikan seni dan budaya ya. Jadi besok jangan lupa kembali belajar bersama di RRI Bone. Dan terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, dan saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, Bapak Nur Salam,
kemudian Febrian Januar dan Mirja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan adik sekalian. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.